Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah baharui. Salam Patunggilan. Kami Majelis GKJW Jemaat Simomulyo Surabaya mengucapkan selamat beribadah minggu di rumah masing-masing dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Maka Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Simomulyo Surabaya masih mengadakan ibadat minggu di rumah. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Allah, mari kita awali ibadat minggu ini. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 322 ayat 1 dan 3, Terang Matahari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali ibadah saat ini, marilah bersama-sama kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Masuk dalam ibadah, di dalam hati kita mengucapkan demikian. Ibadah hari ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam sejahtera dan kasih karunia Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita hari ini terambil dari Matius 5 ayat 16 yang demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dalam ayat ini, Kristus mengharapkan kita untuk menerangi dan membawa terang bagi orang lain, melalui pemberitaan firman yang baik dan cara hidup yang baik. Kita harus membuktikan dalam seluruh tutur kata dan perbuatan bahwa
kita benar-benar pengikut Kristus. Kita diharapkan supaya dapat menjadi pemberi nasihat, pengarahan, dorongan, dan penghiburan bagi orang lain. Dengan demikian terang kita bercahaya dan nama Bapa di surga dimuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita sambut firman tadi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 355. Kita pujikan bait yang pertama, Yesus memanggil. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Allah, dalam kehidupan ini ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Kita sering disibukkan untuk menemukan kenikmatan semua di dunia. Dalam satu pekan ini, banyak dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan di hadapan Allah. Tuhan, kasihanilah kami. Untuk itu marilah kita ungkapkan penyesalan kita lewat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 44. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, Tuhan, kasihanilah. Kristus
Mari Bapak Ibu kita masuk pada pengakuan dosa. Bapa Sang Sumber Penghidupan, ini kami, seluruh isi berayat kami, bertelut sujud di hadapan tahta-Mu. Kami mengakui segala pelanggaran dan dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun kilap. Ampuni kami, Bapa, perbarui hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus, kami mohon pengampunan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih dan pengampun. Dia akan mengampuni setiap orang yang mau bertobat dan melakukan hidup baru seperti yang difirmankannya. Mari kita terima berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19 yang demikian. Kita terima dengan kita berdiri. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Mari berita anugerah tadi kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 39. Kita pujikan bait yang pertama, Ku diberi belas kasihan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berada pada Minggu Paskah yang ke-7. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Pembacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Bapa kepada Bapak Pendeta Puspo Gartito yang akan menyampaikan firman-Mu, Roh Kudus-Mu sendiri menyertainya, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan perintah-Mu saja Bapa, dan menjadikan teladan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Apabila di dalam kami berbakti terselip dosa dan kesalahan kami, kiranya Bapa sudi mengampuninya. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21 yang demikian. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kita terima pada saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dan melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, tema khotbah pada pagi ini diberi judul Mengenal dengan Benar Berbuah Kasih Mesra. Saudara-saudara, bacaan kita pada hari ini berada dalam konteks percakapan antara Tuhan Yesus dengan para muridnya menjelang ia ditangkap dan disalibkan. Walaupun pada akhirnya Tuhan Yesus akan meninggalkan para murid akan mengalami penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Hal itu berlaku jika para murid mampu mengasihinya, mengenalnya, dan menerima dia dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu, tetapi akan menyertai para murid dengan penolong yang lain. Penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Kata penolong yang lain itu merupakan istilah yang berarti bahwa Roh Kudus itu akan mengisi tempat yang ditinggalkan oleh Kristus. Mengerjakan segala sesuatu bagi murid-muridnya, seperti yang dikerjakannya selama Yesus tinggal bersama mereka di bumi. Bila Yesus melayani dari luar, maka Roh Kudus melayani dari dalam hati orang percaya. Saudara-saudara, pengenalan yang benar akan Allah seharusnya menjadikan umat percaya memiliki relasi yang baru dan benar dengannya. Relasi yang baru di dalam Yesus Kristus itu bercirikan kehidupan yang mengasihi Yesus, menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupannya. Saudara, setiap orang yang mengasihi Yesus itu akan menuruti, memegang, dan melakukan perintah-perintahnya.
Jadi ciri orang yang mengasihi Yesus itu adalah orang yang akan senantiasa menuruti, memegang, dan melakukan perintah-perintahnya. Setiap orang yang mengenal Allah dengan benar, semakin mewujudkan kasih-Nya kepada Tuhan dan juga sesama. Di dalam Yohanes 14 ayat 21a, dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bila ada pertanyaan, apakah saudara mengasihi Tuhan? Jika saudara menjawab ya, apakah buktinya? Apa buktinya kalau kita mengasihi Tuhan? Ada yang menjawab, setiap minggu saya ke gereja, saya sudah terlibat dalam pelayanan. Ada yang menjawab, saya adalah penyandang dana terbesar pembangunan gereja. Benarkah ini sudah menjadi bukti atau ukuran bahwa kita mengasihi Tuhan? Bila kita melakukan itu semua hanya sebatas aktivitas lahiriah. Saudara-saudara, dalam Injil Markus 12 ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, kata segenap itu berarti menempatkan Tuhan pada skala prioritas utama dalam hidup. Kita menjadikan Tuhan sebagai subjek kasih satu-satunya. Tidak ada yang boleh kita kasih lebih daripada Tuhan. Dia adalah yang utama dan nomor satu dalam segala hal. Tidak ada siapapun dan apapun yang dapat menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Inilah yang disebut mengasihi Tuhan dengan sungguh. Namun seringkali kita mencintai uang atau harta lebih daripada Tuhan. Mencintai pekerjaan lebih daripada Tuhan. Waktu-waktu kita banyak tersita untuk perkara-perkara duniawi daripada untuk bersekutu dan mencari hadirat Tuhan. Tetapi bagi Daud, kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, bisa kita simak dalam Mazmur 84 ayat 11. Daud mengatakan, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara-saudara yang terkasih, mengasihi Tuhan itu berarti memberikan segenap keberadaan hidup kita untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Artinya, kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, memikirkan jalan-jalannya, tunduk pada kehendak-Nya, taat melakukan firman-Nya, memegang teguh janji-Nya dan rela dididik, rela dibentuk oleh Tuhan. Maka kita tidak masuk kategori sebagai orang yang mengasihi Tuhan jika kita tidak hidup dalam ketaatan. Yohanes 14 ayat 23 dan 24 kalau kita baca selanjutnya sudah di sana dikatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Pada ayat 23 dikatakan demikian. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
jadilah pelaku firman. Tuhan mengatakan di dalam Matius 7 ayat 21, sebab bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus mengharapkan kita semua untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan mengatakan dalam Injil Matius 7 ayat 21 tadi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, semakin seseorang mengenal Allah dengan benar, maka semakin besar pula kecintaannya kepada Allah. Kita yang telah mengenal Allah dalam segala karya, penyertaan dan berkat-Nya dalam hidup ini, pun akan menunjukkan keterlibatan kita dalam mewujudkan kebaikan dan rencana kasih-Nya. Salah satunya melalui persembahan yang senantiasa kita berikan kepada Tuhan. Kiranya melalui pengenalan yang mendalam tentang kasih Tuhan, mendorong kita lebih bersungguh-sungguh dalam mempersembahkan. Sekaligus melatih kita untuk mampu meletakkan hidup pada sandaran yang tepat dan benar, bukan pada uang, tetapi pada Tuhan sendiri. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita hening sejenak. Amin. Saudara-saudara, mari firman Tuhan tadi kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 395. Kita pujikan bait yang pertama, betapa indah harinya. Jemaat terkasih, kita bersama-sama perlu mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita memasuki doa syafaat. Tuhan Allah, Bapa Surgawi, Allah yang makasih, puji syukur kunaikan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah berkenan membersamai kami, menyertai kami, di dalam kami membangun ibadah pada saat ini. Dalam syafaat kami juga memohon kepada Tuhan, bagi segenap warga yang saat ini mungkin ada yang menderita sakit, kiranya Tuhan memulihkan kesehatan mereka, sehingga mereka bisa sembuh seperti sedia kala. Kami juga berdoa bagi setiap warga yang mungkin sedang menghadapi pergumulan dalam hidupnya, baik itu pergumulan secara pribadi, pergumulan rumah tangga, maupun pergumulan di tempat kerja dan pergumulan-pergumulan yang lain. Kiranya roh hikmat dari Tuhan hadir, sehingga setiap pergumulan yang dihadapinya bisa diselesaikan dengan sebijaksana mungkin. Kami juga berdoa bagi segenap warga yang bersukacita, apakah itu sukacita kelahiran, sukacita perkawinan, dan sukacita yang lain. Kiranya Tuhan hadir dalam kesukacitaan mereka, sehingga mereka tidak sampai jatuh ke dalam dosa, tetapi mereka benar-benar bersyukur atas segala anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak jemaat yang saat ini belum bisa mengikuti pendidikan di bangku sekolahnya masing-masing. Mereka harus tinggal di rumah. Kiranya Tuhan menyertai anak-anak kami. Berilah anak-anak kami tetap punya semangat untuk belajar, meskipun dilakukan secara online. Demikian juga Bapak Ibu guru yang harus menyiapkan materi pendidikan bagi anak-anaknya di rumah. Kiranya Tuhan berkati, beri kemampuan, kepandaian, serta kebijaksanaan bagi para pengajar, sehingga semuanya akan tetap menjadi sukacita bagi anak-anak yang akan menerimanya. Secara khusus, situasi kondisi yang saat ini belum menentu adanya virus corona. Tuhan, kami tetap mohon kepadamu para pemimpin negeri kami, kiranya Tuhan beri kemampuan kebijaksanaan, mulai pemimpin tingkat pusat sampai daerah di mana kami tinggal. Berilah kebijaksanaan di dalam setiap memutuskan persoalan dalam menghadapi COVID-19 ini, sehingga COVID-19 akan segera sirna dari negeri yang kami cintai ini. Bagi saudara-saudara kami yang terpapar karena virus ini, Tuhan, yang sakit kiranya Kau beri kekuatan, bahkan kiranya Kau sembuhkan mereka, sehingga mereka kembali akan bersukacita dalam menghadapi kehidupannya. Tuhan, kami juga menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang makasih, inilah doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami hari lepas hari ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap senantiasa menyertai memberkati kami, sehingga kami terus bersukacita bersama dengan Tuhan. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami.
Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan yang telah kita persiapkan, kita aturkan kepada Tuhan. Pengumpulan persembahan akan dipandu oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, marilah kita menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan Allah atas damai sejahtera yang dianugerahkan kepada kita. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai landasan persembahan kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Bersama dengan pengumpulan persembahan ini, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 433 ayat 1 sampai dengan selesai. Aku suka membagi. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, marilah kita haturkan persembahan kita pada Tuhan Allah dengan kita berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara, mohon bangkit berdiri. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih, karunia, dan berkat yang selalu kami terima hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu di muka bumi ini. Dan ajarkanlah kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita kembali pada kenyataan kehidupan kita masing-masing sambil mengingat pengutusan yang demikian. Undurlah dari hadapan Tuhan dengan damai dan penuh sukacita. Jalanilah hidupmu dengan setia dalam mewujudkan kebaikan dan rencana kasih-Nya, serta hidup dengan bersandar hanya kepada Tuhan. Kekuatan dan penyertaan dari Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Bapak, Ibu, mari kita mengakhiri ibadat ini dengan
nyanyian dari Kidung Jemaat 410, kita pujikan bait yang pertama, Tenanglah Kini Hatiku. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, kita bersama-sama undur dari ibadah kita, dan sebelumnya terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa melindungi dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih memberi kita kasih karunia dan rahmat. Roh Kudus sumber hikmat memberi kebijaksanaan dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita memuji Kidung Jemaat 474, Kepadamu puji-pujian. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali dan dipersilakan mengambil saat teduh.